Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa tercinta yang dirahmati Allah Tuhan Yang Maha Esa, bersua kembali di kanal Hikmatologi. Monolog sederhana mengajak diri kita masing-masing berpikir, kian melembut, cerdas, dewasa, bijaksanakan hati nurani, berdasar kitab suci agama kepercayaan yang kita yakini. Tentu saja upaya serius terus-menerus tak kenal putus untuk menghayati, mempedomani, mengamalkan Pancasila niscaya dalam kehidupan sehari-hari. Pemirsa, masih di bulan kemerdekaan Republik Indonesia, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kali ini kita akan mencoba untuk menganalisis data yang kami kurat di dalam sabdana, syair yang syarat dengan data, baik data dokumenter maupun data primer. Sabdana yang ke-18.575 kami beri tema nilai kemerdekaan kedua. Bagiku, nilai tertinggi sekaligus fondasi adalah syariat. Dipedomani Nabi Adam hingga Rasulullah Muhammad bersyariat. Nilai kemerdekaan diri yang selalu dalam hikmat. Hikmat nilai tertinggi sebagai pedoman bagi umat. Umat manusia yang rela tanpa paksaan terlaknat. Manusia terlaknat yang memaksakan kehendak pada umat. Lebih terlaknat jika memaksa untuk taat bermaksiat. Kampung Celaket Hadiningrat, Kota Malang, jam 7.24 sampai 7.27. Tanggal 25 Agustus 2024. Pemirsa, untuk kesekian kalinya kami sampaikan di kanal Hikmatologi. Bagiku, aku, kami, kita, muslimin muslimat, mukminin mukminat, yang tertinggi sekaligus sebagai fondasi adalah syariat. Mengapa? Karena Allah wal awalu wal akhiru. Jadi Allah itu maha awal, tidak ada yang mengawali. Maha akhir, tidak ada yang lebih akhir. Karena maha menunjukkan ketidakberhinggaan. Dan manusia tidak mampu untuk membuat satu kata yang mensepadani dengan apa yang dituturkan, difirmankan di dalam syariat. Karena itulah syariat tertinggi sekaligus fondasi. Maknanya bahwa syariat itu meliputi seluruh sistem kehidupan anak manusia. Karena meliputi seluruh sistem kehidupan anak manusia, maka diletakkan di tata urutan manapun, niscaya diyakini bahwa syariat adalah yang menjadi pedoman seluruh umat. Ini adalah bagian dari keimanan mukminin, mukminat, muslimin, muslimat. Karena pedoman bagi seluruh umat, maka nyaris pasti setiap umat memiliki atau mengartikan, memaknakan, menafsirkan yang bineka. Menjadi
kurang dewasa ketika seseorang memberikan saran, jangan dengarkan itu, jangan dengarkan ini, jangan dengarkan, dan seterusnya. Meskipun yang diketahui oleh khalayak, orang yang menyampaikan itu memiliki akhlakul karimah. Jadi seolah-olah tafsir itu adalah hanya milik para mufasir. Memang benar, tafsir kebahasaan milik para mufasir. Tetapi ketika menyentuh ranah kekhususan keilmuan, maka tidak semua mufasir itu menyampaikan. Ini menunjukkan betapa keterbatasan manusia, dan lebih dibuktikan ada puluhan yang kami punyai, ya, yang berbentuk kertas, yaitu mushaf Al-Quran, tafsir, mulai dari Kementerian Agama, kemudian tafsir Al-Azhar, tafsir Al-Mistah, tafsir Fi Jilalil Quran, tafsir Al-Quranul Majid, dan seterusnya, ya. Semuanya menunjukkan bahwa betapa satu dengan yang lainnya memiliki fokus atau titik tekan yang berbeda. Karena itu, para mufasir, termasuk di dalamnya muhaddisin, memberikan pengayaan. Apalagi bagi kami yang orang awam dalam tafsir. Ya. Jadi meskipun kami pernah studi di Universitas Brawijaya, program studi Islam selama 2 tahun di tahun 84, ya, 84 sampai 86 gitu ya. Kemudian di Ma'had Abdurrahman bin Auf di lingkungan Universitas Muhammadiyah Malang, itu juga selama 2 tahun, ya. Kami dididik oleh para ahli di bidang bahasa Arab dan studi Islam. Ada Profesor Masfuk Zuhdi almarhum yang ahli fikih. Ada Dr. Andes Kiai Haji Sahminan Zaini yang ahli dalam filsafat. Termasuk di dalamnya ada Dr. Andes Haji Manan Idris. Semoga panjang umur masih bersama kita, ya. Dan sehat selalu guru kami tercinta, ya. Kemudian ada Dr. Andes Kiai Haji Sam'un Makmur, Magister Humaniora. Semua guru-guru besar. Kemudian yang di Ma'had Abdurrahman bin Auf ada Ustadz Muhammad Syarif Hidayatullah. Kemudian ada Ustadz, banyak ya, jadi lupa karena tidak ditulis, ya. Ya. Sangat banyak. Kalau di Ma'had Abdurrahman bin Auf itu sering kita didatangi, ya, diundangkan lebih tepatnya guru-guru besar, syekh dari Ummul Qura dan Universitas Madinah, ya. Mereka semuanya ketika mengantarkan kuliah dengan berbahasa Arab, ya. Nah, apa yang ingin kami tunjukkan bahwa semuanya mengajarkan dengan analisis yang sangat piawai, bagus, tetapi harus jujur saya katakan, di antara puluhan guru-guru kami itu belum ada satupun yang menyentuh ilmu politik. Karena memang beliau-beliau tidak memiliki latar belakang pendidikan ilmu politik sebagaimana yang kami tempuh di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Merdeka Malang
Kemudian juga di Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sunan Giri, Malang, ya. Beliau-beliau tidak mendapatkan itu, termasuk tidak mendapatkan public policy, ya, ilmu kebijakan publik sebagaimana yang diajarkan guru-guru kami, Profesor Irfan Islami, Profesor Solikin Abdul Wahab, Profesor Ismani Habib, dan seterusnya. Tidak. Ya. Juga tidak memberikan kasana tentang sosiologi ilmu, ya, sosiologi yang lebih dikhususkan kepada kajian ilmu. Ya. Sebagaimana yang disampaikan kepada kami oleh guru-guru besar, ya, dari UNER, ya, dari UNED, ada Profesor Tukijan, ya, dan banyak. Ya. Hal ini untuk menyampaikan kepada kita bahwa kita ini tidak lebih dari saling melengkapi. Karena itulah jangan sampai, apalagi sudah dikenal massa begitu ya oleh netizen, dan mengatakan jangan ini, jangan ini, jangan ini. Kalau terlalu banyak jangan ya. Sedangkan istri saya ya, Hajah Umi Nur Laila itu ya, atau Umi aja Nur Laila itu, bisanya cuman jangan bening, jangan tewel gitu ya, dan seterusnya. Sayur maksud saya ya. Jadi sungguh bahagia jika seperti yang dicontohkan oleh Buya Hamka, oleh Abinda, ya, Profesor Quraisy Shihab, yang hadirnya lebih melengkapi, bukan maaf mencitrai, tidak. Nah, kita kembali bahwa nilai kemerdekaan itu ya dipedomani Nabi Adam hingga Rasulullah Muhammad bersyariat. Jadi syariat tadi dipedomani mulai dari Nabiullah Adam alaihissalam sampai dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini keyakinan kami. Dan tentu yang tertinggi, yang terbaik, yang termulia, yang paling sempurna, paripurna. Tetapi kami, mohon maaf jika salah, keimanan saudara-saudara kami, ya, kepercayaan saudara-saudara kami, penghayat dan seterusnya, adalah yang terbaik, yang terbenar, yang termulia, tersempurna menurut yang diyakini oleh saudara-saudara kita. Sehingga kita itu tidak akan tabrakan. Karena apa? Saling memuliakan. Orang yang biasanya tabrakan itu, ya, konflik, itu biasanya tidak saling memuliakan. Demonstrasi itu contoh tidak saling memuliakan. Karena satu sisi itu diizinkan, tetapi sisi yang lain disumbat. Ya. Alhamdulillah kemarin ya ada juga seperti Mahkamah Konstitusi itu membuka ruang dialog begitu ya, antara lain termasuk dewan dan seterusnya gitu ya. Kita bersyukur ya. Karena bangsa yang besar itu satu memaafkan sesama, kemudian kalau salah secara publik ya harus diadili gitu ya. Tapi secara pribadi harus dimaafkan sekaligus memohonkan ampun. Termasuk di dalamnya mukminin mukminat, muslimin muslimat itu diajari memintakan ampun para pemimpin ya. Jadi memaafkan, memintakan ampun. Tapi sekali lagi proses yuridis jika itu memang satu keniscayaan harus dilalui. Ya. Nilai kemerdekaan diri yang selalu dalam hikmat. Hikmat di sini bisa dimaknai adalah kearifan, kebijaksanaan, saling hormat. Jadi mulai dari Nabiullah Adam alaihissalam sampai Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta sahabat dan seluruh warisatul anbiya itu mengajarkan hikmat. Hikmat itu yang tertinggi dan itu ada di dalam sila keempat Pancasila. Karena itulah kami meskipun merasa tidak sendiri, karena ketika kami sendiri bersama Allah, dan ketika bersama Allah pasti satu dua orang akan memberikan apresiasi. Rakyat niscaya berdaulat,
Dan siapakah rakyat itu? Termasuk di dalamnya adalah pejabat. Jangan menjadi penguasa, karena menjadi penguasa maka Anda akan dikuasai oleh syahwat dunia. Hikmat nilai tertinggi sebagai pedoman bagi umat. Jadi seluruh umat apapun agamanya, kepercayaannya. Kalau di Indonesia itu wajib beragama dan atau berkepercayaan. Mengapa? Karena kita berhikmat kepada dasar negara, ideologi bangsa Pancasila. Tidak perlu dipermasalahkan, tapi yang harus diaktualisasi, diapresiasi adalah bagaimana memahami, mengaktualisasi nilai-nilai itu, menginovasi dalam bentuk struktur atau konseptual, konstruksi teori-teori sosial dan yang lainnya. Jadi umat yang berpegang pada syariat itu, ya, umat manusia yang rela tanpa paksaan terlaknat. Jadi tidak ada. Allah tidak memaksa. La ikraha fiddin qad tabayyana rusdu minal ghayy. Tidak dipaksa. Bahkan ketika Rasulullah Muhammad SAW itu marah, dalam tanda petik marahnya itu tidak seperti manusia ya, yang pada umumnya. Marahnya Rasulullah itu apa? Insya Allah masruk ya. Jika kamu tidak tahu malu, maka silahkan berbuat menurut sekehendakmu. Nah, berarti bukan kehendak Allah, bukan kehendak Rasulullah, bukan kehendak atau fatwa ulama, tetapi kehendak diri. Ketika kehendak diri, ya, manusia terlaknat yang memaksakan kehendak pada umat. Jadi orang yang tidak taat pada agama dan kepercayaannya adalah manusia yang terlaknat. Dan manusia yang terlaknat itu lazimnya itu memaksakan kehendak pada umat. Siapa umat itu? Umat itu adalah rakyat. Jadi kalau ada pemimpin di tingkat RT, RW, kelurahan, kecamatan, kota, kabupaten, provinsi, dan seterusnya, yang memaksakan kehendak kepada umat, dialah orang atau manusia yang terlaknat. Semoga tidak ada di Indonesia, dan saya kira tidak ada, ya, kecuali yang ada di situ. Ya. Jadi tidak ada kecuali yang ada di situ. Tapi kita harus berprasangka baik bahwa tidak ada yang terlaknat di bumi Indonesia ini. Semua adalah orang-orang yang terhormat. Karena semua orang-orang yang terhormat, maka dia taat pada konstitusi sebagai hukum dasar tertinggi. Jadi tertinggi sekaligus fondasi. Disebut tertinggi karena memberikan perlindungan secara yuridis, konstitusional, ya. Tapi disebut fondasi karena seluruh produk peraturan perundangan termasuk di dalamnya ketetapan-ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia harus bersumber dari konstitusi, tidak boleh bertentangan dengan konstitusi. Lebih terlaknat jika memaksa untuk taat bermaksiat. Jadi siapapun kita, baik diri sebagai diri sendiri, diri sebagai kepala keluarga, diri sebagai tokoh masyarakat, diri sebagai pejabat, diri sebagai public figure, apapun, ketika memaksa untuk taat bermaksiat, dia sesungguhnya manusia yang lebih terlaknat. Simbol-simbol yang diabadikan di dalam Al-Quran, ada Fir'aun, tetap juga terlaknat, sesat, dan berakhir dengan kiamat. Qarun, hartawan yang tidak ada tandingannya, berakhir juga mencium tanah dengan terlaknat. Hamam,
pelacur ilmu. Kepandiannya tidak untuk berhikmat kepada Allah Tuhan yang Maha Esa. Berakhir terlaknat. Semoga bangsa Indonesia tidak ada yang berakhir terlaknat. Namun semua itu yang Maha tahu, Maha alim, Allah Subhanahu Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Kita serahkan bangsa negara ini kepada ridhonya Allah, dan kita memohon ridho Allah. Indonesia merdeka, baldatun thayyibatun warabun ghafur. Bukan dengan sistem khilafah, tetapi berdasarkan sistem pemerintahan Pancasila yang kami kemas dalam sistem pemerintahan hikmatokrasi, berhikmat kepada Tuhan yang Maha Esa. Karena Pancasila sudah paripurna. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kekurangan. Saya yakin tegur sapa dari Anda warganet pasti bijaksana. Alhamdulillahirabbil alamin. Praktek biologi dan bersama